Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami bertiga. Saya Vina, saya Siti, dan saya sendiri Sita. Kali ini kami akan membahas terkait topik 5. Di sini kami akan membahas 2 poin penting, yakni terkait kepentingan utama dalam bisnis dan bagaimana rencana-rencana untuk bisnis. Di sini saya akan menerangkan pertanyaan pertama, yakni pertanyaannya adalah uraikan dan sebutkan 5 pemegang kepentingan utama dalam bisnis. Oke, 5 kepentingan utama dalam bisnis. Yang pertama, ini adalah pemilik. Pemilik bisnis ini adalah orang yang mempunyai ide untuk membangun perusahaan ini. Jadi, dialah pemilik perusahaan ini. Selanjutnya yaitu ada kreditor. Kreditor adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan kita. Jadi kita tidak akan mampu mengembangkan perusahaan kita sendiri tanpa ada kreditor, karena kita membutuhkan biaya-biaya lebih dari kreditor. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah supplier atau debitor. Supplier ini biasanya bergerak dalam memberikan bahan baku. Perusahaan kita tidak bisa menjalankan kegiatan usaha tanpa ada bahan baku. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan supplier. Selanjutnya ini ada karyawan. Karyawan adalah orang yang menjalankan usaha kita, mulai dari memproduksi, kita membutuhkan karyawan, mulai dari tentang perkantorannya, administrasinya, keuangannya, itu semua membutuhkan karyawan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yang ini adalah pelanggan atau konsumen. Ini adalah peran penting dalam usaha, karena tanpa ada pelanggan dan konsumen, usaha kita tidak akan bisa maju. Kita tidak bisa mendapat keuntungan dan kita tidak bisa melanjutkan usaha kita. Jadi 5 komponen ini sangat penting dalam mengembangkan sebuah bisnis. Selanjutnya yakni pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Vina dan Siti. Silakan Vina. Pertanyaan nomor 2 ialah mengembangkan rencana bisnis setidaknya harus memperhatikan 4 perkiraan. Saya akan menjelaskan perkiraan pertama dan kedua, yaitu yang pertama memperkirakan lingkungan bisnis. Memperkirakan lingkungan bisnis mencakup 3 hal, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Lingkungan ekonomi adalah diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. Lingkungan industri yaitu diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan antara produsen dengan produsen yang lainnya, sehingga kita harus menciptakan produk yang lebih inovatif agar bisa diterima oleh konsumen banyak. Yang ketiga yaitu lingkungan global. Lingkungan global diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi terhadap kondisi global yang akan datang. Yang kedua yaitu rencana manajemen. Rencana manajemen terbagi menjadi 3, yaitu struktur organisasi, struktur produksi, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dikerjakan oleh perusahaan. Bagaimana peraturan berupa yang dibutuhkan untuk diproduksi barang. Karena apabila terlalu banyak karyawan ataupun terlalu sedikit karyawan itu tidak baik untuk perusahaan. Yang kedua yaitu produksi. Bermacam keputusan harus dibuat mengenai proses produksi, misalnya lokasi dan fasilitas produksi dan rancangan serta tata letak fasilitas tersebut. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Hal yang sangat kritis dan untuk hasilnya suatu perusahaan. Suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan sehingga menolong keberhasilan dari bisnis tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Vina, yaitu yang ketiga, merencanakan pemasaran. Merencanakan pemasaran ini terdapat 5 poin. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 poin tersebut. Yang pertama, target pasar, yaitu profil pelanggan atau karakteristik dari pelanggan khusus berdasarkan jenis kelamin, umur dan hobi, serta lain-lainnya harus diidentifikasi. Yang kedua, karakteristik produk, yaitu karakteristik produk harus digambarkan yang menekankan apa yang menjadikan produk tersebut lebih diminati daripada produk yang lain. Yang ketiga ada penentuan harga, yaitu penawaran yang harus diusulkan dari produk yang harus diumumkan. Yang keempat ada distribusi,
yaitu produk yang didistribusikan kepada pelanggan yang harus diterangkan beberapa produk jual langsung ke pelanggan. Yang kelima ada promosi, yaitu cara produk dipromosikan harus pula dijelaskan. Nah, yang selanjutnya ada merencanakan keuangan, yaitu ada 2 poin. Yang pertama kelayakan bisnis dan yang kedua pendanaan bisnis. Kelayakan bisnis ini yaitu keuntungan dan biaya bisnis yang harus diestimasi untuk menentukan apakah layak pemasukan melebihi pengeluaran atau bisnis harus dinilai layak oleh pemilik dan kreditor yang akan mengenai bisnis tersebut. Dan yang kedua ada pendanaan bisnis, yaitu bisnis harus didukung dengan pendanaan. Sebagian besar bisnis memerlukan modal dasar yang besar dan menutup pembelian mesin, peralatan, dan mungkin gedung juga. Baiklah, itu penjelasan dari kalian bertiga. Jadi intinya di sebuah suatu usaha, suatu bisnis, kita itu sangat memerlukan komponen-komponen perencanaan. Agar apa? Agar usaha kita nantinya memiliki kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki perencanaan untuk kedepannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, Cuci tangan. Dan menjaga jarak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.